Nah, jadi gue pengen kasih tau dulu nih sejarah dari Stasiun Tebet. Stasiun Tebet berdiri sejak era kolonial Belanda. Awalnya dibangun untuk mendukung konektivitas kawasan Mister Cornelis, sekarang Jatinegara, dengan pusat kota Batavia. Kini stasiun ini menjadi simpul penting kereta api Jabodetabek, menghubungkan ribuan pekerja dan pelajar setiap harinya. Kita berada di stasiun Cikini. Stasiun Cikini. Nah, jadi sejarahnya tuh ada sejarahnya guys. Sejarahnya itu, stasiun Cikini adalah salah satu stasiun tertua yang di Jakarta yang dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Terus rutenya itu, jalurnya itu dulunya tuh digunakan sebagai Batavia sampai ke Buitenzorg atau bahasa sekarangnya Bogor. Nah, habis itu stasiun ini tuh dekat dengan rumahnya Raden Saleh, lukis legendaris Indonesia loh guys. Lalu stasiun ini menjadi gerbang menuju wawasan intelektual karena dulu tuh digunakan banyak seniman kayak pemusik, terus pelukis yang ada di dekat-dekat dengan rumahnya tuh dekat-dekat dengan stasiun Cikini. Kita akan jalan ke Taman Suropatinya lewat jalan Profesor Muhammad Yamin. Itu terus ya guys ya. Kita sudah sampai di jalan Profesor Muhammad Yamin. Nah, jadi di jalan itu dari membentang lurus ke sana, lurus terus sampai belum kita bisa ya. Jadi kita akan belok ke jalan Tuku Umar, guys. Kita aja. Jalan ini dinamai dari Profesor Muhammad Yamin, tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenal sebagai penyair angkatan Pujangga Baru, ahli hukum, dan salah satu penggagas konsep dasar negara sebelum Pancasila diformalkan. Di sepanjang jalan ini kita bisa merasakan suasana kawasan menteng yang dirancang oleh Belanda dengan konsep taman kota, menyatu antara hunian dan ruang terbuka yang hijau. Tadi kan kita di sana guys. Sekarang di sini kita belok. Ini jalan Teku Umar. Nah, ini jalan Teku Umar ya guys ya. Kita sudah sampai di jalan Teku Umar. Nanti kita tinggal lurus saja. Terus kita nyampe dari Taman Suropati. Nah, rumahnya gede-gede guys. Rumahnya gede-gede cok, enak banget. Sekarang kita tuh tinggal lurus saja. Kita sudah nyampe di Taman Suropati. Nah, ini guys, Taman Suropati, tinggal lurus saja ya. Sebentar lagi kita nyampe. Udah mau nyampe sih ini, tinggal nyebrang aja sih. Nah ini guys, Taman Suropati. Akhirnya kita sudah sampai di Taman Suropati ya. Tuh, bisa dilihat. Hijau semua guys. Pohonnya adem di sini, jujur aja sejuk. Pas pagi-pagi. Ini karena gua kesini pas udah agak siang aja, lumayan terik juga di sini. Jam berapa? Kayak jam 12-an lah. Nah, guys, Taman Suropati. Guys, hijau banget kan emang tuh. Di sini pohonnya juga macam-macam ya. Ada ratusan kayaknya. Setahu sih ada ratusan ini pohonnya. Tuh, macam-macam guys. Nah, jadi kalau yang belum tahu sejarahnya, jadi sejarah awalnya taman ini tuh namanya bukan Taman Suropati, tapi namanya tuh Burgemeester Bishop Lane. Nama itu diambil dari wali kota Batavia bernama G.J. Bishop tahun 1916 sampai 1920. Nah, jadi beliau itu sebenarnya tuh kayak wali kota gitu. Bukan sebenarnya sih, tapi emang wali kota. Beliau membuat taman ini bukan hanya sendiri, tapi dibantu oleh teman-temannya yang bernama FJ Kubas dan FJL Kisels. Nah, terus yang rancang Taman Suropati ini siapa? Yang rancang Taman Suropati ini ada Peter Adrian Jacobus Mujen. Dulu tuh rancangannya tuh bulat lingkaran ya. Tapi sekarang dibikin kayak bulan gitu oleh FJ Kubas. Jadi udah dibenerin gitu guys, biar jalur jalannya tuh mudah.
Nah, terus diganti dah tuh namanya jadi Taman Suropati untuk menghormati Untung Suropati yang dulu dijadikan budak oleh kolonial Belanda. Akhirnya beliau tuh memimpin rakyat Indonesia dan diangkat menjadi panglima perlawanan kolonial Belanda gitu guys. Taman Suropati ini juga dikenal dengan Taman Persahabatan ASEAN karena di Taman Suropati ini terdapat 6 patung perdamaian yang merupakan hasil karya dari negara-negara anggota ASEAN sebagai simbol persahabatan, perdamaian, dan kerjasama antar bangsa di Asia Tenggara. Patung pertama Fraternity dari Thailand, patung kedua Peace dari Indonesia, patung ketiga The Spirit of ASEAN dari Singapura, patung keempat Harmony dari Brunei Darussalam, patung kelima Peace, Harmony, and One dari Malaysia, dan patung terakhir Rebirth dari Filipina. Sini fasilitasnya juga lengkap tuh. Ada tempat duduknya banyak. Lalu ada rumah burung. Terus di sini juga ada. Nah, ini kita ke intinya ya. Intinya ini ada buka itu. Buka. Sini ada kereta, ada kotak saran. Lalu kalau misalnya kalian ke sana di situ bakal ada musola untuk kita sholat seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ke ujung tadi yang kata saya tunjuk, di sini tuh ada musola ya. Nggak kelihatan guys, terlalu jauh. Ini musola sekaligus kayak kantor apa ya, kantor pos satpam gitu, tapi ke daerah kelurahan gitulah pokoknya. Nah iya, di sini jadi atasnya itu musola, bawahnya itu kayak kantor kelurahan gitu, kantor apa ya, begitulah pokoknya. Air mancur. Nah di sini juga ada fasilitas kayak buat naruh sepeda gitu. Jadi yang mau ke sini buat naik sepeda juga bisa banget, saya taruh di sebelah sini. Nah, mau ke sini, ini tuh tempatnya di Jalan Taman Suropati di Menteng, Jakarta Pusat. Terus juga taman ini tuh diapit oleh 3 jalan, yaitu sama Jalan Teku Umar, Jalan Diponegoro, dan Jalan Imam Bonjol. Nah terus fun fact-nya di sini tuh juga ada wifi gratis juga disediakan ya di sini, wifi gratis. Habis itu tadi yang burung-burung tadi, jadi tuh burung darahnya tuh burung merpati selalu ada di sini. Memang khusus bukan disediakan ya, bukan disediakan tadi, emang suka ada di sini dia burung merpatinya seperti itu. Jadi ya mungkin itu saja sejarah singkatnya, dan kita akan akhiri walking tour ke Taman Suropati ini, dan see you on next video. Goodbye.